السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita masih sempat hadir di tempat kita ini dan melanjutkan kajian kita dalam syarah kitab Fiqhul Muyassar yang kita sudah masuk ke kitab Az-Zakah, dan pada hari ini insyaallah kita akan memasuki bab yang kelima, yaitu bab fi zakatil fitri wa yuqalu laha sadaqatul fitr, yaitu zakat fitrah atau biasa juga disebut dengan sedekah fitrah. Nah, sebagaimana kita ketahui di dalam Islam dan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang zakat itu disebut sebagai infak, kadang zakat itu disebut sebagai sedekah. Tapi kita mengetahui bahwasanya sedekah umum, begitu pula infak umum. Adapun zakat di sana terbagi menjadi dua, zakat harta dan zakat fitrah. Nah, yang sekarang yang kita bahas setelah kita mengambil zakat harta, yang kita masuk ke zakat fitrah. Wa summiyat bidzalik, dikatakan sebagai zakat fitrah li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Disebutkan zakat fitrah karena ini nisbatkan kepada fitrah di bulan suci Ramadan, yaitu fitr, Idul Fitri. Disebut fitrah, dia diwajibkan ketika kita ingin fitrah. Fitrah itu selesai melaksanakan bulan suci Ramadan. Makanya ketika kita berbuka itu disebut sebagai iftar. Iftar adalah karena kita dalam satu hari selesai melaksanakan puasa. Ketika kita berbuka disebut iftar. Begitu pula Idul Fitri, karena kita setelah menyelesaikan bulan suci Ramadan disebut sebagai Idul Fitri. Salat Idul Fitri karena dalam sebulan kita selesai melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Makanya disebut juga zakatul fitr karena zakat yang dikeluarkan setelah habisnya bulan suci Ramadan. Insyaallah akan waktunya kita akan sebutkan. Wala tu'allak laha bil mal, dan zakat fitrah ini tidak ada hubungannya dengan harta. Wa innama hiya muta'allaqun bizimmah fa hiya zakatun 'anil nafsi wal badan. Dan zakat fitrah ini bergantung dengan jiwa dan badan. Makanya disebut sebagai zakat fitrah dan tidak ada hubungannya dengan zakat harta. Nah, banyak orang yang berpemahaman bahwasanya zakat itu cuma satu saja, zakat fitrah. Jadi ketika Ramadan dia mengeluarkan zakat, maka itu mencukupi dari zakat hartanya. Tidak, zakat harta lain, kemudian zakat fitrah juga lain. Fi hukmiha wa dalilu dzalik, hukumnya dan dalil-dalil tentang hukumnya. Zakatul fitr wajibun ala kulli muslim. Zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim. Muslim laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, budak atau hamba sahaya, budak atau orang merdeka, ini diwajibkan mengeluarkan zakat fitrahnya. Lima rawa an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala farada Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitr min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min syair 'ala al-'abdi wal hur wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan farada Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah min Ramadan, dari Ramadan, sa'am min tamr. Sa' yaitu 4 mud. Namanya hitungannya sa' 4 mud. Mud itu adalah genggaman 2 tangan seorang pria dewasa. Namanya mud. 4 mud ukurannya 1 sa', dan diperkirakan dalam kilogram 2,5 sampai kurang lebih 2,5 sampai 3 kilogram. Min tamrin, dari kurma.
Kemudian au syair, dari syair. Dan alal abdi, ini hadis yang pertama adalah takarannya sa' 2,5%. Kemudian apa yang dikeluarkan? Di sini disebutkan dua jenis dari makanan pokok yang dimakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurma, begitu pula syair, juga makanan. Di hadis yang lain disebutkan zabib. Zabib itu anggur yang dikeringkan, kismis bahasanya. Kemudian akid, di sana juga termasuk akid, tepung-tepungan. Intinya yang semua disebutkan jenis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makanan pokok. Alal abdi, dan diwajibkan bagi hamba sahaya. Orang yang seorang budak juga wajib dikeluarkan baginya zakat. Wal hur, orang yang merdeka. Wal dzakar, laki-laki. Wal unsa, perempuan. Was sagir wal kabir, anak-anak dan orang besar. Dari semua kalangan muslimin. Akan tetapi bagi anak-anak yang mengeluarkan zakatnya adalah walinya, orang tuanya yang mengeluarkan baginya zakat, atau siapa yang bertanggung jawab atas anak-anak tersebut. Begitu pula budak, yang mengeluarkan zakatnya adalah tuannya yang menjadi penopang baginya. Syurutuha ala man tajib, syarat dan kepada siapa diwajibkan. Tajibu zakatul fitr ala kulli muslim kabir wa saghir wa dzakar wal unsa wal hurr wal 'abd, hadis Ibnu Umar as-sabiq. Diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, laki-laki, perempuan, besar dan kecil, budak ataupun orang merdeka. Wa istahab ikhrajuha 'anil janin. Ini sebagian pendapat bahwasanya begitu pula disarankan untuk dikeluarkan bagi janin, di dalam janin yang sudah ditiupkan ruh. Kalau wanita yang memiliki janin yang sudah lebih dari 4 bulan, ini sudah ada ruh yang ditiupkan di dalam janinnya, maka disarankan juga untuk dikeluarkan. Dan ini dipilih oleh beberapa seorang sahabat, yang tanya Thabit sebagaimana yang telah datang dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi yang radhiyallahu alam tidak dikeluarkan bagi janin kecuali dia lahir malam sebelum malam lahir, dan dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Adapun masih di janin, maka tidak wajib baginya dikeluarkan zakatnya. Wa yajib ay yakhrijahu an nafsihi wa amman talzamahu nafaqah, dan wajib dikeluarkan untuk dirinya jika dia mampu, dan kepada siapa yang menjadi yang memberikan dia nafkah. Min zaujatin aw qarib, kata al-'abdu. Kemudian laisa fil 'abdi sadaqatun illa sadaqatul fitr. Begitu pula bagi hamba sahaya, orang yang budak tidak diwajibkan mengeluarkan zakat harta, tapi kalau zakat fitrah harus dia keluarkan meskipun dia seorang budak. Fa zakatul fitr la tajib illa bi syartain. Maka zakat fitrah tidak wajib kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama al-Islam, dia seorang muslim. Kemudian yang kedua wujudu ma yafaddilu an qutihi wa qutu iyalihi wa hawaijil asliyah fi yaumil 'id wa lailatihi. Dan syarat yang kedua, dia memiliki kelebihan makanan yang untuk dia makan, dan yang dia makan untuk keluarganya, dan yang lebih dari kebutuhan dasarnya. Lebih dari itu, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Fi hikmati wujubiha, di antara hikmah diwajibkannya zakat fitrah, tathhirus shaim mimma asa ay yakuna qad waqa'a fihi fi siyami min al-lagwi war rafath. Hikmah yang pertama adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kekurangan-kekurangan yang dilakukan selama berpuasa. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, farada Nabi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tathhirun lis-shaim min al-lagwi war rafath. Begitu pula yang kedua, di antara hikmah disyariatkannya zakat fitrah, igna al-fuqara wal masakin anis su'al fi yaumil 'id. Begitu pula mencukupkan bagi orang miskin dan orang fakir dari meminta-minta pada hari raya Idul Fitri, supaya mereka juga bisa merasakan kebahagiaan pada hari raya Idul Fitri, dan mereka tidak perlu lagi untuk mencari makanan apa yang dia makan untuk hari itu.
Makanya seluruh kaum muslimin berbahagia dengan hari Idul Fitri, dan mereka orang fakir dan miskin ada makanan yang dia makan, dan dia juga merayakan hari raya Idul Fitri sebagaimana dirayakan oleh saudara-saudaranya dari kaum muslimin yang lainnya. Kemudian yang ketiga, wa fiha izhar wa syukri ni'matillahi ala 'abdi bi itmami siyam syahr Ramadan wa qiyamihi wa fi'li ma tayassara min al-a'mal as-salihah fi hadha asy-syahr al-mubarak. Begitu pula ada izhar, ada nampak tentang syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia dapat menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian dia bersedekah dengan itu dan beramal saleh dengan memasukkan kebahagiaan kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Miqdarul wajib wa mimma yukhraj. Sekarang adalah tentang ukuran takaran yang dikeluarkan dan jenis apa yang harus dikeluarkan. Al-wajib fi zakatil fitr sa'am min ghalibi quti ahli al-balad. Yang dikeluarkan dari zakat fitrah adalah satu sa' dari makanan pokok yang dimakan dalam suatu daerah. Min bur apakah itu biji-bijian, au syair, au tamr, au kurma, au zabib, au akid, au ruz, atau beras, au zurrah, atau jagung, au ghairi dzalik. Disebut dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih hadis Ibnu Umar al-mutaqaddim. Di hadis yang lainnya adalah sa'am min ta'am, satu sa' dari makanan. Ini ukurannya adalah satu sa', dan satu sa' itu 4 mud, dan jikalau di kilo kurang lebih 2,5 kilogram. Wa yajuzu an tu'til jama'ata zakatal fitr li syakhsin wahid wa ay yu'til wahid zakatahu li jama'ah. Dan boleh seseorang berjamaah memberikan zakat kepada satu orang, dan boleh satu orang memberikan zakatnya kepada beberapa orang. Wala yujzi ikhraju qimatit ta'am. Ini yang kita garis bawahi, dan tidak diterima atau tidak diakui mengeluarkan zakat dengan harga makanan. Ini yang ada, yang sahih wallahu taala alam tentang zakat fitrah, yang dikeluarkan adalah makanannya dan bukan takarannya, bukan harganya. Karena ini adalah zakat jiwa dan bukan zakat harta, bukan harta yang dikeluarkan. Maka yang dikeluarkan adalah makanan. Dan dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para khulafaur rasyidin dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka zakat fitrah mengeluarkan, yang dikeluarkan adalah makanan. Dan di sana ada dipilih oleh madhab dari Abu Hanifah yang mereka memberikan keringanan untuk mengeluarkan kimahnya, tapi ini adalah menyelisihi jumhur ulama. Sesungguhnya jumhur yang lainnya, jumhur ulama, mereka berpendapat bahwasanya yang dikeluarkan adalah sa'an min ta'am, karena zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dinar, ada dirham, ada mata uang, tapi tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwasanya dikeluarkan ini adalah kimahnya, adalah harganya, yang dikeluarkan adalah makanannya. Lianna dzalika khilafu ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengeluarkan dengan harganya adalah bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li'annahu mukhalifun li amali sahaba. Begitu pula bertentangan dengan amalan sahabat. Faqad kanu yukhrijunaha sa'am min ta'am, dan mereka dulunya mengeluarkan zakat fitrah satu sa' dari makanan. Wa li'anna zakatal fitri ibadatun mafruḍah min jinsin muayyan wa huwa at-ta'am. Karena zakat fitrah adalah ibadah yang telah ditentukan jenisnya. Ibadah yang telah ditentukan jenisnya, yang dikeluarkan adalah zakat yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan. Andaikan dalam hadis kita cuma diperintahkan mengeluarkan zakat tanpa disebut jenis yang dikeluarkan, maka bisa saja orang berpendapat mengeluarkan harganya. Tapi telah disebutkan beberapa hadis tentang zakat fitrah, semuanya adalah jenis makanan yang dikeluarkan dan bukan harganya. Fala yujzi ikhrajuha min ghairil jinsin muayyan. Ini muallif mengatakan bahwasanya tidak diakui dan tidak diperbolehkan orang yang mengeluarkan zakat fitrah selain daripada jenis yang telah disebutkan, yaitu makanan. Tapi bisa saja sekarang ada yang mengumpulkan zakat
kita memberikan uang harga kepada yang mengumpulkan zakat ini, kemudian dia ketika penyalurannya dia harus tidak disalurkan ke yang menerima zakat dengan uang, yang disalurkan adalah makanan. Jadi yang penerima zakat membeli, mengumpulkan, memberikan makanan, beras dan sebagainya, kemudian dia yang menyalurkan kepada yang orang fakir dan miskin, yang disalurkan adalah makanannya dan bukan uangnya atau jenisnya atau harga dari makanan tersebut. Fi waqti wujubiha wa ikhrajiha, kapan dikeluarkan zakat fitrah dan kapan diwajibkan? Tajibu zakatul fitr bi ghurubi syamsi min lailatul Id. Diwajibkannya zakat fitrah untuk dikeluarkan adalah setelah terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Jikalau besok adalah Idul Fitri, maka nanti setelah terbenamnya matahari barulah diwajibkan zakat fitrah. Kenapa disebutkan tadi zakat fitrah? Karena kita fitr dari Ramadan, makanya dinisbatkan kepada fitrah, yakni Idul Fitri. Jadi bukan di pertengahan Ramadan, di 20 Ramadan, di 15 Ramadan, tidak. Zakat fitrah dikeluarkan di akhir dengan hikmah tersebut. Hikmah tadi agar supaya orang fakir dan miskin dapat menikmati hari raya Idul Fitri dengan tidak meminta-minta dan sebagainya. Ada orang yang mengatakan bahwasanya, apa bedanya hari raya Idul Fitri dengan hari-hari sebelumnya? Sama juga dia tidak memiliki makanan di hari-hari sebelumnya atau di bulan suci Ramadan. Kita katakan bahwasanya ini adalah agama, ibadah yang telah diatur waktunya, diwajibkan pada saat itu, dan pintu sedekah terbuka. Di hari-hari lain kita bersedekah terhadap mereka, tapi khusus Idul Fitri atau zakat fitrah adalah telah ditentukan waktunya. Wajibnya adalah setelah terbenamnya matahari di malam Idul Fitri. Besok Idul Fitri berarti hari ini setelah terbenamnya matahari, di sanalah dikeluarkan zakat fitrah. Nah, li'anna al-waqtu alladhi yakunu bihi al-fitr Ramadan, karena waktu itu adalah waktu untuk kita selesai melaksanakan bulan suci Ramadan. Fitr adalah selesai melaksanakan bulan suci Ramadan. Wali ikhrajiha waqtan, dan dalam mengeluarkan zakat fitrah ini ada dua waktu. Yang pertama waktul fadilah wa ada, kemudian waktul jawaz. Yang pertama adalah waktu yang utama, dan yang kedua adalah waktu yang boleh. Fa amma waktul fadilah fa huwa min tulu'il fajr yaumil Id ila qabil ada'i salatil Id. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, anna Nabi SAW amara bi zakatul fitr qabla khurujin nasi ila shalah. Waktu yang paling utama melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah adalah min tulu'il fajri yaumil Id, setelah terbitnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Setelah terbit matahari pada hari raya Idul Fitri, sebelum melaksanakan salat Id, kita mengeluarkan zakat di situ. Ini yang paling utama waktunya. Makanya di antara sunnah Nabi SAW pada hari raya Idul Fitri, salat Id diakhirkan, diundur-undur sedikit untuk memberi kesempatan orang mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian pada Idul Adha dipercepat, salat Idnya dipercepat supaya memberikan waktu untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Adapun hari raya Idul Fitri, maka disunnahkan untuk sedikit diakhirkan dalam melaksanakan Idul Fitri, memberi kesempatan orang yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian waktu yang kedua, waktu jawaz, fahuwa qabla al-Id bi yaum aw yaumain. Waktu yang boleh adalah mengeluarkan zakat fitrah satu hari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Ini juga diamalkan dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa li fi'li Ibnu Umar wa ghairihi min as-sahabati lidzalik, dan ini telah dilaksanakan oleh beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yajuzu ta'khiruha an salatil Id, dan tidak boleh diakhirkan sampai selesai salat Id. Kalau sudah selesai salat Id, maka tidak terhitung lagi zakat fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah." Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah ini sebelum salat,
Id, maka itu adalah sedekah atau zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas sadaqat, dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat Id, maka itu adalah sedekah di antara sedekah-sedekah yang lainnya, sama dengan sedekah-sedekah yang lain. Dari beberapa penjelasan ini bahwasanya tentang ukuran sa', kemudian kepada siapa dikeluarkan adalah kepada fakir dan miskin. Ini adalah khusus zakat fitrah kepada fakir dan miskin, bukan 8 asnaf, 8 golongan yang dikeluarkan untuk zakat mal. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil, itu adalah untuk zakat mal. Untuk zakat mal kepada 8 golongan itu. Adapun zakat fitrah adalah yang dikeluarkan untuk tu'matun lil masakin, adalah memberi makan orang miskin. Dan kadang juga menjadi masalah harus dijadikan amil dan sebagainya. Tidak mesti penyaluran zakat itu harus melalui amil. Seseorang bisa dengan sendirinya membawakan siapa yang berhak untuk menerima zakatnya. Kadang ada yang berpikir, jikalau mati malam bulan suci Ramadan, susah kita keluarkan zakat karena mau dibagi dan sebagainya, dikumpul dan sebagainya, makanya dikumpul sebelum-sebelumnya. Tidak, sangat mudah kita mengumpulkan berapa yang wajib kita keluarkan zakat. Anak dan istri, 2 anak 1 istri, berapa kilo semuanya, kita lihat bisa dibagi menjadi 2 atau dibagi menjadi 3, diberikan tetangga dan siapa yang kita lihat dapat menerimanya. Sangat mudah. Bahkan ketika kita keluar untuk melaksanakan sholat Id, bisa kita ketika setelah sholat subuh kita pergi mengantar, ini zakat fitrah, ini zakat fitrah. Dan agama ini mudah jikalau dilaksanakan dengan benar. Terkadang kita yang membuat susah karena banyak sekali tambahan-tambahan yang kita laksanakan dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usur, dan Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian yang susah. Cuman terkadang di antara kita yang menyusahkan kita ketika kita telah beramal dengan akal pikiran kita sendiri, tidak berpatokan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang sempat kita sampaikan dalam pembahasan zakat fitrah.